Halo guys, hari ini kita jumpa lagi ya di episode kedua di podcast Poci Luten. Jadi podcast Cinagara yang hidup kembali. Iya, betul sekali. Ya. Dan hari ini saya tampan sendiri dong, karena si teman saya si Zalpu Mesum gak ada. Gak usir, ganti yang mulus-mulus dong hari ini. Halo. Iya. Jadi hari ini saya nih ditemanin Sri Kandi Cinagara dong pastinya, sama narasumber juga. Boleh perkenalkan dulu? Oke, perkenalkan saya Putri yang akan menjadi partner Pak Ading pada hari ini. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber yang pastinya sudah mempunyai ilmu yang di atas kita ya tentunya Pak Ading ya. Ini apa jalur melintang, apa sih istilahnya, lama melintang ya, apa sih istilahnya ya gitulah Ya, gitu. Malang melintang ya. Silakan Ya, Bu. silakan Ibu perkenalkan diri. Halo, nama saya Dr. Hewan Heris Kustiningsih. Saya dari Balai Besar Kesehatan Hewan Cinagara Bogor. Di sini sebagai Wida Iswara. Baik. Iya. Berarti memang sudah ilmunya di atas kita nih. Nah, sekarang ini di Poci episode kedua ini kita akan ngebahas apa sih nih? Nah, iya, saya juga penasaran sebenarnya. Tadi udah ngobrol, cuma nggak tahu ini materinya apa. Silakan Bu. Iya. Baik, Sobat Tani dan peternak semua, hari ini kita bahas tentang stres hewan. Wah. Dan hewan bagaimana stres. kaitannya dengan mutu daging. Oh. Wah, seru banget nih pembahasan kita hari ini ya. Ternyata yang stres bukan cuma ibu-ibu di rumah ya. Betul. Daging juga bisa stres ternyata ya. Iya, kita pikir tuh Bu cuman manusia doang yang bisa stres ya. Apalagi kalau kita nih Pak sedang dikejar deadline kerjaan kayak gitu. Ternyata hewan tuh juga bisa stres ya Bu ya. Bisa. Oh, maaf, saya nangkapnya dagingnya yang stres. Berarti hewannya ya Bu, hewannya yang stres dampaknya ke daging. Daging. Oke. Gimana Bu? Terus penjelasannya nih. Iya, baik. Jadi hari ini kita pengen share tentang pengaruhnya stres pada hewan terhadap kualitas daging. Karena memang kualitas daging ini kan luar biasa ya. Memang hasil produk hewan yang memang sangat memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya. Sehingga memang ketika secara zatnya memang berkualitas, memang bagus, tapi ternyata proses itu juga dipengaruhi oleh stres hewan tadi gitu ya. Karena stres hewan itu terjadi seperti kita lah dalam kehidupan tadi, misalnya ibu-ibu tadi ya, dengan penuh tekanan kerjaan misalnya, itu juga bikin stres. Ibu-ibu guys, Hati-hati nih ibu-ibu ya. Iya. Jadi bagaimana hewan stres ini bisa terjadi begitu ya? Jadi hewan stres ini terjadi ya dengan kondisi yang yang tidak nyaman buat hewan gitu ya. Sebenarnya ada prinsip kesejahteraan hewan. Jadi sebenarnya bagaimana hewan sejahtera, dan sebenarnya melanjutkan dengan podcast yang sebelumnya ya tentang mikroklimat gitu ya. Sebenarnya lebih luas lagi bahwa hewan yang dalam kehidupannya itu penuh dengan tekanan ya, dia kebutuhan haus dan kebutuhan makan tidak terpenuhi, kebutuhan luas kandangnya tidak bisa bergerak dengan bebasnya dia begitu ya. Sama dengan kita lah, suhunya juga panas, gitu. Suhunya tidak sesuai dengan kehidupan yang nyaman buat hewan, itu juga akan membuat stres. Izin. Jadi buat teman-teman yang menyimak tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, mikroklimat itu apa? Nanti ada di episode yang awal di pojok atas sana di sini nih, tinggal diklik aja tuh episode yang pertama tentang mikroklimat. Silakan. Iya, betul. Jadi melanjutkan dengan podcast yang sebelumnya ya, sobat tadi semua, ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Pengaruhnya terhadap kualitas daging luar biasa. Berpengaruh gitu terhadap kualitas daging. Saya ingin menyampaikan apa sih yang bikin stres gitu ya tadi. Stres apa saja gitu ya. Saya tadi dengan mikroklimat yang kemarin dibahas ya, itu juga membuat ketika tidak sesuai dengan kondisi tubuh hewan, dia juga akan membuat
stres. Oh. Kemudian juga perlakuan nih, Perlakuan. Benar iya. nih. Harus diperlakukan dengan baik ya Iya. Bu, bukan Iya. cuma kita doang ya. Iya, sama dengan kita sebenarnya manusia. Perlakuan, benar. Benar, diperlakukan sesuai dengan perilaku hewan masing-masing kan berbeda. Ada ayam, ada kambing. Keprihewanan. Jadi Iya, bukan iya, cuma benar. keprimanusiaan ya. Keprihewanan juga ada. Iya betul. Jadi ada apa tadi kebutuhan makannya dipenuhi, luas kandangnya di sesuai gitu ya, tidak ada tekanan, ada suara bising yang terlalu membuat mereka ada kerumunan Oh, misalnya. jadi terganggu ya Bu Iya, kalau seperti itu. terganggu dan membuat stres. Nah, itu beberapa stres atau transportasi ya. Kalau transportasi, kalau misalnya ayam menuju tempat pemotongan itu kan dengan dibuat krak kandang gitu ya, Oke. isinya harusnya 10, diisi 12, bikin stres kan. Sempit Ya, dong. Juga, Iya. juga perlakuan atau pembawa hewan tuh yang tidak pri kehewanan begitu ya, harusnya menggunakan truk gitu ya, tapi Betul, betul. menggunakan motor Iya gitu. betul. Oh iya, Sering pernah kali tuh. kita temui di Ada. jalan-jalan ya. Pacal ibu mama kambingnya di tengah tuh. Iya, lampu merah lagi. Kan, iya kan? Pernah lihat ya? Ya gitu. Iya. Itu kasihan ya, kasihan sih. Iya, jadi dia itu tidak nyaman, udah stres. Iya, gitu. harusnya tuh ada aturannya ya Bu ya. Iya, Jangan digituin lah kambingnya. Prinsip 5 prinsip sebenarnya ada 5 prinsip kesejahteraan hewan. Iya. Apa aja tuh Bu? Yang pertama, Iya. bebas dari rasa haus dan lapar. Oke. Dan tadi terpenuhi dong Iya, makannya, betul. minumnya Ya. gitu. Kemudian bebas Yang kedua, dari rasa tertekan. Ya, rasa Oke. tertekan itu penuh tekanan hidupnya Oh. gitu ya. Ya iya, penuh tekanan ya. Ini kayaknya ke bapak-bapak penuh tekanan nih. Iya. Nggak cuma bapak-bapak. Oh, Pak. iya, iya. Lalu yang ketiga nih, bebas dari rasa sakit dan terluka. Jadi harus Hatinya, dijaga. Kalau sakit berarti Obati dong. diobati dong. Iya, harus Gitu. sembuh Ya dulu. kalau jadi kondisinya juga tidak membuat dia mudah terluka begitu. Bebas tertekan, kemudian dia bisa berperilaku. Ya, berperilaku sesuai dengan sifatnya sebagai hewan gitu ya. Kalau misalnya sapi ya, kalau sapi ya dia bisa rebahan setelah setelah makan tuh, kenyang. biasanya kenyang, dia memamah biak. Oh, Ya, dia Mama memamah Biak. biak. Ya, Mama Biak. Ngunyah-ngunyah gitu ya. Penjelasannya di bawah sini ya, Mama Biak itu apa ya? Mama biak mengunyah-ngunyah. Ya. Jadi mengunyah-ngunyah ini dia butuh waktu yang nyantai gitu ya. Dia menyantai sehingga ini menjadi hal yang perlu diterima oleh hewan gitu ya. Pun sampai menuju ke pemotongan gitu. Tadi transportasi seperti apa. Terus perlakuan tuh di ruang penyembelihan itu Seperti juga apa? juga harus baik. Tidak mau bikin stres. Oh iya. Ya, Contohnya seperti kalau misalnya hewan kurban ya Bu ya. Iya. Pernah Oh sih iya, saya benar. lihat juga di masjid gitu ya pada saat pemotongan hewan kurban itu kan. Makanya kenapa yang pada saat disembelih itu dijauhkan gitu ya, Iya. biar tidak stres itu ternyata ya Bu ya. Betul, itu karena memang benar. sapi ini memiliki sifat alami perilakunya. Jadi kalau misalnya dia akan stres kalau melihat temannya dipotong. Berarti ini Iya. menjawab mitos juga nih Oh gimana tuh? kalau Ada mitosnya Pak iya, ya? itu kan ternyata? mitosnya gitu. Kalau kita kan nggak tahu ilmunya ya Bu ya. Iya. Baru hari ini saya Iya. juga terutama ya. Ternyata kalau hewan yang mau disembelih itu temannya tuh diumpetin dulu. Oh iya. Iya. Betul sekali. Oh ternyata ini bukan cuma mitos, Iya. teman-teman. Karena ini fakta ya. daya cium sapi ini sangat tajam sehingga kalau temannya dipotong darah kan Pak. Nah itu kan jadi Dia bau. nyium darah Iya, itu ya Bu iya. ya bisa mempengaruhi stresnya Betul. juga ya. Oke, Gitu. sembelih ya, sembelih. Iya. Ya, ada lagi misalnya sapi ini dia tidak suka kerumunan. Ya, jadi kalau misalnya ada kerumunan rame ditonton itu juga bikin dia Oh, stres. kirain kerumunan sekawannya manusia ya. Enggak, justru sapi ini sifatnya sosial, Pak.
Oh. Jadi kalau misalnya Kalau hewan. Bukan kayak angsos nih, sebagai, angsos nih iya, satu nih. makhluk sosial. Jadi kalau misalnya nih pada saat apa namanya mau dipotong, kemudian pas waktu hewan kurban, kemudian lepas gitu ya, Iya, maka betul. kita tuh tidak harus mengejar-ngejar, tapi simpan saja beberapa ekor sapi Sapi. yang lain. Yang mendekati tempat dia lari, terus dia akan Nah, menuju ke pas teman-temannya. nih. Iya, Benar nih, benar. Iya. Oh, ini ilmunya yang bapak-bapak suka ngejar sapi yang lepas mau dikurban, berarti jangan dikejar, Pak. Betul. Ya, Pak ya. Ya, temannya dikumpulin di situ ya, Bu ya. Iya. Nanti dia Beberapa datang. ekor, Tapi ya. orangnya jangan di situ kali ya. Di situ, Iya, ya, biar dia dibiarkan merasa aja. nyaman Dia juga tenang, ya. dia Oh, tenang. jadi dia membaca situasi. Situasi, Oh, iya. kayak maling ya. Seperti ini. Boleh kayaknya. Saya lanjut. Tunggat gitu ya. Iya itu ya. Jadi beberapa hal sapi ini juga dia hanya melihat apa namanya gelombang panjang. Jadi warna-warna yang gelombang panjang. Jadi warna-warna cerah. Jadi kalau bisa misalnya panitia kurban tuh, Iya. ya, panitia kurban atau petugas asisten juru sembelih halal Ya. itu bajunya jangan yang menyala-nyala, Pak. Oh. Jadi Warna orange, warna kuning, itu dia akan stres itu. dia tidak bisa ya Bu ya kalau Dia misalnya disuruh melihat itu. Jadi gerakan-gerakan itu buat itu. Jadi pilihannya warna-warna soft, ya, Oh, halus abu, ya. Pastel. ya, pastel. Pink, Bu. Oh, jangan. Oh, jangan pink ya. Padahal juga nggak boleh berarti iya. ya. Iya, yang Saya cerah-cerah muka lah. keras hati pink saya. Itu yang membuat stres. Selain perlakuan ya dipukul, ditarik Jangan ya. ekornya, Itu juga gitu ya. tidak Itu boleh juga ya. membuat stres. Stres ini sebenarnya ada dua, Pak. Nah, Ada dua. Ya, ada dua. ternyata ada tuh, dua. Bu? Heeh. Saya taunya cuma habis duit aja, Bu. Stres ya, Bu. Iya, itu ada dua, stres kronis dan akut. Oke, Nah, oke. Apa itu? Bedanya apa tuh Bu ya? Kan kronis aku tuh hampir sama ya kalau kita dengar-dengar apa ya? Kalau di Bahasanya gitu ya, iya. kronis. Di dunia Kalau kesehatan akut ya. berarti dia menjelang-menjelang. Jadi tiba-tiba Gejala, cepat. gejala. Iya, stres yang cepat. Berarti dia perlakuan sebelum pemotongan atau transportasi menuju menuju pemotongan. Jadi di menjelang pemotongan dapat perlakuan yang Tidak mengenakan, tidak nyaman ya, gitu. tidak nyaman, kayak misalnya dijatuhkan Iya. atau perlakuan dipukul dan sebagainya, atau ada yang ditusuk gitu ya, ditusuk Waduh. jantungnya, matanya, ada yang seperti itu juga Ada membuat- ditusuk matanya, Bu? ada dulu sekarang sudah alhamdulillah Udah nggak ada tidak ya, lagi. ya. Dengan adanya banyak pelatihan, Bu ya. Iya, ada Iya. pelatihan. Ya, jadi jadi- alhamdulillah sih sekarang sudah mulai edukasi terkait dengan kesejahteraan hewan, bagaimana perlakuan hewan sudah mulai. Tapi ini perlu sampai ke masyarakat, perlu disampaikan Betul. kaitannya dengan mutu daging Mutu tadi. daging tadi. Nah, itu yang Iya. pertama ya, Iya. tentang stres akut. Jadi Nah. stres yang muncul dalam waktu dekat menuju ke proses pemotongan. Kemudian ada stres yang kronis. Nah, Stres kronis itu stres yang kayak penyakit kronis, berarti dia panjang lama. Oke. berarti dia nggak cuman sebentar gitu, berarti Ya. efeknya tuh sebenarnya udah dari lama gitu ya Bu ya. Cuma izin, Bu, kan kalau setahu saya kalau sapi sakit jangan dipotong dong. Oh iya betul. Iya, memang. kan? Iya. Tapi kan Iya, sakit gimana? dengan stres itu kadang berbeda kan Pak? Berbeda. Kan kelihatan kalau kurus gitu. Nah, Iya. ciri-cirinya seperti apa tuh Bu? Kurus. Kalau Potong misalnya we, sapi kurus stres nggak? gitu. Potong we, nggak ada harganya, ya kan gitu ya. Sekarang kita tadi membahas Kronis ini ya, dulu ada. ya. Tidak ada akut, Ya. ada Dan yang kronis. kronis. Yang kronis dulu deh. Oke, Nah, siap, karena saya- siap, ya. siap. Jadi nanti agak bingung soalnya. Iya, iya, iya. Kalau kronis berarti dia stres dalam panjang waktunya. Iya. Ya, sahabat tani panjang waktunya. Kapan itu? Berarti selama proses pemeliharaan. Apa yang terjadi stres itu? Misalnya dia tali keluh yang sapi Dipandang, itu ya. terlalu pendek. Jadi dia tidak bisa Ngaruh nyampe-nyampe. ya, Bu ya? Ngaruh itu. Bergerak Panjang dengan bebas, hidupnya, dia akan mempengaruhi kualitas daging. Oh. Nah, juga atau misalnya ayam yang harusnya populasinya hanya 20 diisi Sampai 50. 50. Dia seperti juga, itu ya. stres, heat stres namanya, panas iya, dan benar. bergesek-gesek. Jadi, Suhu, jadi ya. itu panjang kalau terjadi selama pemeliharaan dia kan Ya, stres stres. kronis, atau
bisa juga panjang itu perjalanan, kadang mungkin dari Lampung pengiriman ayam ke Bogor, Jawa, ke Bogor, misalnya, gitu Sulawesi, ya. kampung saya. Eh? Kampung saya Sulawesi. Sulawesi, Iya. jauh banget ya. Ya, jauh banget. Jawa, Jadi harus Sulawesi. berhari-hari. Ya, 4 malam di laut itu. Nah itu Orang aja ini stres. stres ya, apalagi hewan, Apalagi hewan. itu juga itu bisa stres yang Ya. kronis, jadi panjang dalam waktu yang tidak hanya sehari Sehari dua, langsung stres tapi gitu itu ya. udah ini. Nanti kaitannya dengan apa ini? Kalau ada dua stres ini, Ya mutu daging. Kualitas Daging. dagingnya, Kualitas iya. daging. kita mau menuju tentunya. ke sana atau mau tadi yang stres dulu nih? Ya intinya gini, ini pesan juga untuk peternak, untuk pri kehewanan juga, sehingga hasil ternaknya tuh menjamin ya Bu, Betul, tentunya iya, dagingnya juga bisa laku di pasaran, seperti itu. Kualitasnya terjaga dan kualitasnya dikonsumsi terjaga. oleh masyarakat Betul juga banget. dalam keadaan yang baik, Baik. ya. Tapi di sini memang tidak hanya daging saja ya, tapi Ya. kita Iya. lagi membicarakannya daging, tapi juga pengaruhnya sebenarnya produksi. Nah. Kalau susu ya berarti dia akan produksi susunya juga Nah, bisa berarti menurun. cuma daging. Dengan Iya. perlakuan-perlakuan yang stres tadi. Pun dengan misalnya ayam petelur begitu Iya. juga sama. Telurnya juga akan tentunya mengurangi kualitas, menurun Oke. kualitasnya. Oke, jadi lanjut ya Bu ya. Nah, ini juga pesan buat ibu-ibu ya. Nanti ini dibikin short ya, saya sendiri khusus. Jadi pesan untuk ibu-ibu yang di MBG ya, dalam pemilihan daging yang baik, karena kan MBG itu untuk anak-anak ya. anak-anak, Ini betul. penting banget juga, jangan sampai asal beli daging. Iya. Maaf, bukan kita suruh kita ibu salah beli, enggak. Ada baiknya, ada baiknya cara memilih daging yang baik di pasaran itu gimana. Jadi Iya. biar anak-anak kualitas MBG-nya juga baik. Ya, gimana Bu? Itu coba di Apa? Kualitas daging? ciri-ciri daging yang baik di pasar ya. tuh. Oh, pasar, di Ya. pasar. Iya, jadi ciri-ciri daging yang baik di pasar tentunya dagingnya daging segar ya. Baik ayam ataupun sapi itu adalah daging segar. Daging segar itu apa? Daging segar itu daging yang kualitasnya itu setelah pemotongan sama dengan kualitas Oke. pemotongan. Meskipun itu dari beku kemudian dicairkan, Ya. tapi itu dengan kualitas yang sama, mirip dengan pas memotong, itu namanya daging Segar. gitu. Ya masih gerak-gerak gitu ya, Bu ya? Enggak ya? Saya itu sempat lihat di pasar, iya. Kan di pasar loh. Kan ada daging ya? Itu masih kok gerak gerak sendiri. gerak. Itu namanya gerak rigor mortis. Oh, Ada iya. namanya ternyata. Itu, Jadi ini penjelasannya di bawah ya, biar editor ada kerjanya gitu. Jadi rigor mortis itu memang gerakan yang ada pada baik di ayam, tapi kebanyakan karena daging tuh besar, besar. kelihatan, atau di kambing itu kelihatan ada gerak-gerakannya. Ah. Itu sebenarnya karena memang penyesuaian pH. Jadi memang di situ kan ada metabolisme tetap berjalan. Oke. Nah, jadi ada gerakan-gerakan itu, tapi bukan hidup, Pak. Ah, itu bisa dikatakan segar nggak? Ya itu segar berarti. Jadi salah satunya itu lihat ibu-ibu gerak segar ini. Kayak Terus gitu. apalagi Ya. yang di pasar Ya. yang di pasar berarti dia warnanya Warnanya. kalau daging sapi itu warnanya apa sih? Warna merah ceri. Jadi Merah segar, Ceri, tidak ceri. kering, lembab begitu ya, tapi tidak basah. Hati-hati juga. Oh. Karena Tidak sebenarnya kering, tidak di basah. pasar itu ada namanya sapi gelonggongan, Pak. Apa Ada juga sapi gelonggongan? ada juga apa namanya? Hati-hati. Ayam suntik. Oh, Nah, iya. sapi gelongan itu apa? Ya apa namanya, sapi yang nakal kadang-kadang ya, kadang-kadang nakal pedagang, petani, tapi iya. semakin sini semakin baik ya. Tapi Iya, itu terjadi dulu ya. Kalau sapi itu pengennya dijual dalam kondisi yang berat. Oh, Nah, begitu. jadi dia dikasih iya. air, dimasukkan Selang. air ke lambungnya Oh, gitu. kasihan ya. Kasihan Itu seperti itu. sementara hidup ya, Bu ya? Iya, masih Oh, hidup. masih hidup? Kemudian dipotong. Itu nanti airnya netes itu. Ya, Oh. jadi warnanya juga akan pucat. Dan pucat. hasil penelitian itu sebenarnya daging gelonggongan ini mendekati kualitas daging bangkai. Jadi Wow. tidak disarankan, benar-benar tidak Iya, disarankan. iya. Nah, ini Nggak boleh ibu-ibu ya, nggak dalam boleh. memilih di pasar itu juga harus baik, harus benar tadi bahwa warnanya merah Merah ceri ceri. untuk Cari. sapi. Kalau untuk ayam itu warna pucat Pink.
pink, nggak pink lah ya. Nah, apa namanya? Orange. Bukan juga. Oh, sih Pak. Ayam, Kalau bukan pink ayam orange. tuh warna pink sih, Iya, pink pink lembut lah Iya, ya. betul. Pink Pink lembut, soft, ya. coklat pink gitu ya. Ya. Bergundi. Oh, bukan ya? Ini mah warna baju bapak Oh, iya. hari ini. Terus tidak ada Ya. darah, gitu ya. Kalau di pasar tidak ada darah, terus tidak basah gitu ya. Kemudian tidak juga lalat banyak. Oh iya. Lalat 1-2 biasanya itu kita normal temuin. karena memang di Namanya pasar daging ya. Tapi ya. kalau Iya. misalnya banyak gitu Harus Oh, iya. Kemudian Hati-hati. warna yang perlu dihindari warna abu gitu, udah warna Abu-abu. hijau begitu ya. Oh, hijau sampai hijau ya, Bu? Kadang-kadang kalau misalnya Itu daging apa ini? sama, Semua sebetulnya daging? lebih pada daging sapi. Oh, Ya, hati-hati. itu ya. Ya. Jadi baunya juga bau khas ya, baru aromatis, bau Bangke. enggak dong, Enggak, bau daging sorry. ya. Saya taunya kalau nggak segar ya bangke. Nggak bau amis sekali gitu, Oke. amis, tidak ada darah di permukaannya. Permukaannya, ya. Tadi itu yang penting. Dan juga kalau Oke. ibu-ibu beli daging itu juga dilihat tuh lapaknya. Kenapa tuh bola lapaknya? Oh lah, kan daging itu dia kan memang sebenarnya memiliki kandungan yang sangat luar biasa yang tadi saya sampaikan. Sehingga apa? Bakteri, virus itu kan juga suka Oh, kita cepat. rebahan. ya, Bu. Cepat ya. Sudah Jadi dalam- daging Cepat. itu, daging, susu itu tidak boleh daging ya, terutama daging dan daging sapi ataupun daging ayam itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Oh, Oh, Iya, tapi setelah ada pemotongan. spesies 2 sampai 4 jam. Kalau disarankan lebih kualitas baik itu jangan sampai lebih dari 2 jam. Tapi 2 pada jam. umumnya sih 4 jam masih bisa di suhu ruangan. Oke. Karena dia itu Oke, oke. tadi bahwa kandungan proteinnya cukup tinggi di situ, tidak hanya yang kita yang manusia yang Iya. butuh, tapi juga bakteri juga berebutan di situ. Oke. Jadi setiap hasil penelitian nih, Pak, Ya. 5 jam, Hasil 5 jam nih, penelitian kayak teman-teman gini nih. sobat tani, kalau nyimpen di suhu ruangan 5 jam, itu bakterinya udah 2 kali 10 pangkat 6. Berapa tuh? 2 juta. Oh, 2 2 juta. kali 10 pangkat 6. Saya baru mau hitung, Bu. Mau ambil kalkulator saya tadi. ya. tadi kita mau coret-coret nih di Ah, tangan. Bu, saya matematika di luar kelas saya. Iya, 2 juta. Oke. Padahal sebenarnya daging itu bisa 0 bakteri nggak sih? Kalau dalam kehidupan kita? Bisa nggak? 0 bakteri. Bisa 0 ya? bakteri nggak? Nggak bisa Kayaknya kayaknya. bisa. susah. Soalnya kan ini Soklin mencuci 99%, ada 1%-nya ya. Berarti nggak bisa. Jadi tetap ada kemungkinan bakal Iya. terkena bakteri ya. Iya. Kalau daging itu sebenarnya ada toleransi boleh dikonsumsi oleh kita Iya. dengan jumlah bakteri itu 10 pangkat 6. Itu masih boleh. 500 bakteri sebenarnya masih bisa. Oh, boleh. masih di ini Masih- ya. Masih Apa ditoleran. sih? Toleran, angka toleran ya. Coba kalau sudah 5 jam tadi sudah 2 kali 10 pangkat 6. Ah. Jadi sudah tidak boleh begitu. Oke. Iya. Jadi ini kan kita juga berbicara tentang pasar ya, Bu ya? Iya. Ya, Mbak ya. Iya. Ini berarti bagaimana kan di pasar itu pemotongan biasanya subuh. Iya Nah, kan? Ini juga tips Dan ini. tempat terbuka. Betul. Itu otomatis pasti lewat, Bu, jamnya. Iya, lebih ini. dari 5 jam ya. Itu gimana, Bu? Atau diplastikin gitu ya? Iya. Dimasukin Jadi Gimana memang lah, Bu? memang kita Tipsnya. sebagai pembeli nih, ya ibu-ibu, nanti istrinya Pak Ading juga ya, Iya. itu juga harus pinter-pinter belanja gitu. Oh, Jadi iya. karena memang kita perkiraan biasanya kan sebelum subuh mereka sudah motong ya, Iya. motong ayam. Berarti udah berapa jam? Kalau dia belanja jam 11 udah berapa jam gitu, Iya. akan melebihi Oh. waktu. Sehingga memang kita kalau misalnya belanja baiknya yang pagi kalau mau daging yang segar. Oh, ini menjawab kenapa orang-orang dulu tuh belanjanya Pasarnya pagi-pagi Pagi-pagi, ya, subuh, jam 6, jam 7. Itu mbah saya tuh, nenek saya tuh. Iya. Pagi-pagi belum ada matahari udah ke pasar. Iya. Ternyata itu. untuk mendapatkan yang Segar-segar. Jadi ibu-ibu jangan paring dulu lah. Yang penting jangan mandi langsung ke pasar aja dulu. Ya. Udah paling benar kan Iya. biar kualitas dagingnya Betul. yang kita dapat Iya betul. bagus. Itu kalau pilihan maunya daging segar. Segar. Tapi kalau sebenarnya daging yang dibekukan, Nah. gitu. Nah. Itu daging dibekukan kadang-kadang
belum nanya mitos kan, mitos di Oh, apa, iya. di masyarakat itu pengennya daging segar. Nah. Kalau daging beku itu bukan segar. Iya, Oh iya iya iya. betul Betul, gitu betul. jadinya. Iya, dapat tuh. Padahal sebenarnya daging segar tadi yang didefinisi daging segar itu adalah daging yang mirip dengan daging yang setelah dipotong. Artinya apa? Jadi daging yang diproses dengan baik, dengan kebersihan yang baik, Oke. kemudian langsung disimpan Di freezer ya? freezer, Oke. itu akan mungkin kualitasnya lebih baik daripada Bapak beli di Yang udah pasar yang berjam-jam. 3 jam atau 4 jam. Gitu. Jadi karena sebenarnya produk hewan ini harus rantai dingin. Oh, itu Iya. sama nggak Bu? Misalnya kalau ditaruh di apa sih namanya? Kardus putih ya? Box. Oh iya, Bob. Ya. Itu box ditaruh es batu terus daging itu gimana? Beda ya? Ya, itu sama ya? upaya. Itu Upaya. salah satu upaya ketika jualan di pasar untuk mengurangi tumbuhnya bakteri. Bakteri. Karena bakteri itu kan tumbuh di suhu ruangan tuh. Iya. Iya, suhu ruangan tuh akan tumbuh. Tumbuhnya nggak cuma 1 jadi 2. Tapi Oke. 1 jadi 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N terus pangkat-pangkatnya cepat. Sehingga memang 2 pangkat N apaan ya? Dulu ya. Mau lanjut aja Bu. Oh iya, Ntar saya bahasanya ya. googling sendiri 2 pangkat N apaan? terlalu serius ya. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi- Lanjut aja Bu. Jadi pertumbuhannya cepat gitu Ya. sebenarnya Ya. tuh. Kalau di suhu ruangan. Ya. Nah, upaya pedagang gitu ya itu membuat pakai styrofoam ditambah es batu. Es Itu batu. dalam upaya untuk mengurangi pertumbuhan itu. Bakteri ya. Tapi kalau dibandingkan dengan disimpan di freezer tentunya berbeda. Tapi Ya. itu Ya. upaya untuk mengurangi pertumbuhan lebih cepat. Gitu. Oh, oke Gitu. benar. Terus Bu, lanjut ke kualitas dagingnya tadi ya. Yang pertama kan merah cherry ya. Iya. Terus apa lagi tuh Bu? Kualitasnya ya. Tadi Iya, tentang supaya kita kalau misalnya nyari di pasar itu Merah bukan hanya cherry. cuma misalnya warna gitu. Oh Dagingnya iya, gerak-gerak. tekstur. Oh, tekstur. Iya, tekstur. Jadi kalau misalnya tekstur kita pencet, Iya. Sentuh. sentuh, Oh, nggak iya. disentuh, dipencet Pak. Oh, dipencet. Gitu. Kalau di sana cuma diginiin doang Ah, gitu. itu, Kalau ini iya. Saya biasanya ngelus. beda ya. Namanya konsistensi di Oke, situ. Jadi oke. kalau konsistensi daging yang baik itu kalau ditekan Tekan. itu dia akan cepat balik. Nah, langsung Oh, balik gitu ya. Jadi oke. ada waktunya, tapi tidak lama. Tapi kalau misalnya Itu semua jenis daging ya? daging semua Oke. jenis. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan lama. Jadi dia akan mentok gitu. Apalagi jadi kalau berbentuk gitu ya, Bos. Iya, Kita sentuh iya. dia lama untuk kembali ke balik normal gitu ya. ya. Atau Tangan kita tuh berapa jam di situ Bu? oh ya enggak Enggak lah. ya? Dia Oh. cuma tinggal begini aja terus Ya, ini. ditarik ya? Iya. Nanti Oh. kalau lama nggak jadi beli. ujung-ujungnya, Pak Adi. Ya, sampai ngapain Mas? Tunggu Pak. Dikit lagi 5 menit lagi lah. Oh, enggak apa ya Bu, diangkat langsung itu Iya, ya. dia akan cepat kembali. Kemudian sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, misalnya permukaan lembab, jadi Iya. tidak terlalu becek gitu ya, tapi Oke. tidak terlalu kering juga. Tidak Enggak. Tapi lembab. Lembab. Tapi lembabnya tidak terlalu Enggak. berair. Oh, enggak Ya, tidak berair, berair. enggak berair dan enggak Tidak kering kering, juga ya. iya. Kelembaban itu kan nanti akan terkait dengan konsistensi Iya. kan, dia akan cepat balik. Karena di pasar itu kan ada yang nakal juga ya, ada namanya diberikan ayam formalin. Oh, Nah, ayam ada. formalin. Ya itu tadi karena memang Berarti arahnya ke daging ayam nih. ayam lebih banyak sih ayam. Oh iya, oke, ayam formalin. Gimana tuh Bu, ayam Ya, formalin? formalin ini sebenarnya kan tadi bahwa daging itu kan disimpan tidak boleh lebih dari 4 jam lah ya. Oke, Paling baik itu 2 jam langsung dimasak gitu ya. di suhu ruang ya? Di suhu Oke. ruangan. Nah, ini kan 4 jam. Nah, ini kalau kendalanya itu kan nanti lalat pada datang. Iya. Ya, kalau misalnya jam 11, jam 12, otomatis harusnya kalau motong dari pagi kan ada lalatnya tuh Pak. Udah pasti. Nah, itu makanya. Ya. Nah, itu kalau misalnya Apalagi joloan ya Bu ya? jadi mereka tuh biasanya diberikan air formalin. Ya, air formalin gitu ya yang tapi tidak pada umumnya ya. Makanya memang tergantung dari pemotongannya Oke. gitu ya. Jadi kalau diberikan formalin tujuannya sebenarnya untuk supaya lalat tidak datang, Oke. supaya terlihat mengkilat gitu. Karena tanda-tandanya kan seperti itu. Nah, itu dulu mungkin ya atau di Ya. beberapa tempat, tapi pada umumnya sekarang sudah mulai membaik. Tapi kan kita bisa deteksi ini pakai formalin itu gimana Bu? Nah, itu pertanyaan yang baik. Wih, sekali. aplaus dong. Wih, besok saya jadi ini. Mewakili ibu-ibu sepertinya ini ya. Ya. Sering belanja ke pasar sepertinya. Udah, istri saya di rumah aja.
Saya yang ke pasar. Asal yang jual cewek-cewek ya. Masih aja usaha. Jadi apa namanya? Tadi mungkin permukaan mengkilat akan tetap. Jadi yang bisa kita ini kan tadi konsistensi. Jadi Oke. kalau formalin biasanya dia akan balik. Oh. Jadi dia tidak akan oke. balik. Kemudian kalau kulit yang biasanya kan ada kulit ya, kulitnya kaku Bu. Jadi ininya dicubit, kalau misalnya dicubit ke atas kulitnya ya, ayam nih, dia tetap aja Akan berbentuk seperti seperti cubitan itu, gitu ya. seperti cubitan. Oh, berarti ayamnya kita cubit naik ke atas gini ya? Iya, Kulitnya, Pak, ya Pak. kulit ayam. Oh, kulit ayamnya ya. Oke. Kulit ayamnya diginiin, Iya. terus dilepas. Iya. Oh, dia nanti Akan masih tetap berbentuk. berbentuk. Itu. Terus baunya ya tidak kalau Tidak bau ayam. Bau ayam tuh kan ada amis sedikit gitu ya, ada bau aromatis. Kalau ini udah Oh, iya. enggak tuh. Terus lalat juga tidak akan Tidak akan datang ya? datang. Oh, berarti ini lalat penting juga. Gimana sih? Kan kalau nggak ada Boleh lalat, tapi ada tidak formalin, boleh terlalu pakai banyak formalin. gitu ya. Kan maksudnya kalau pemotongannya pagi, Ya. kemudian di pasar itu siang, Oh, gitu oke, ya, kan, ya. dengan suhu yang Oke. suhu ruangan itu pasti kan bakteri akan tertumbuh ya Pak. Oh, Akan tertumbuh. iya. Otomatis sebenarnya kan aromatis bau ayam yang Ayam. sudah sudah lama. Sudah lama. Itu mengundang lalat. Lalat. Gitu. Oh, berarti logik aja ya, Bu ya. Ini udah jam 10 nih. Masa lalat nggak ada pemotongan pagi, Iya, iya kan? ya gitu. Iya. Berarti ini smart belanja, apa sih bahasa Inggrisnya? Ya gitulah. Tapi digabung ya Pak, nggak cuma satu indikator Iya, ya, Oke. tapi ada beberapa indikator. Betul. Baunya seperti apakah gitu ya. Kemudian kalau dicubit itu seperti apa gitu. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus makanya ibu-ibu ya kalau Nah, mau belanja ibu-ibu. tanya motongnya kapan begitu. Oh, itu penting juga tuh. jadi ilmu kita. Ya. Padahal kita kalau belanja mah belanja aja Bu, Nah, nggak pernah itu. nanya Iya, soalnya. biasa ibu-ibu Iya. udah gerasak gerusuk tuh. Iya betul. Iya kan? Takut nggak kebagian yang sebelah sana Ah, ah. soalnya Bu, jadi buru-buru aja gitu kan. Iya, penting. Iya. Ibu yang baik, ibu yang sering bertanya. Iya. Iya gitu. Apalagi ini kita bicara apa? Oke, nah ini saya nanya lagi tentang mitos nih. Ya. Biasanya ya, ini bukan apa ya? Saya cerita aja ya, Bu Iya. ya. Itu daging yang kita belanja di pasar sampai di rumah tuh pengennya mau diolah besok nih. Oh, besok. Baiknya dicuci, disimpan di freezer atau langsung disimpan aja. Iya. Baiknya gimana? Katanya kalau dicuci itu udah gak higienis lah atau gimana lah. Udah nggak segar atau gitu. Ya gimana tuh Bu? Yang Iya. benar gimana? Ya ini ya teman-teman semua ya sahabat tani, apakah ketika kita membeli daging Ya. ayam ataupun daging sapi, Sapi. ya dari pasar sebaiknya dicuci apa enggak sih? Ya. Gitu, ya dari pasar. Sebenarnya ini ada beberapa kriteria ya, harus tahu dulu belinya di mana. Kalau di pasar terbuka gitu ya, Oke. yang tidak dengan perlindungan dan Oke. sebagainya, dicuci. Cuci. Tetap dicuci, pun demikian dengan ayam. Dicuci di rumah, namun ditiriskan. Oh. Nah, ditiriskan dulu, ditiriskan sampai tidak ada air yang menetes, baru kita simpan. Memang Pakai tisu ya? sebenarnya Pakai tisu. Iya bisa tisu dapur ya. Bisa ya, Bu? ditiriskan saja. Oh ditiriskan aja. Jangan pakai Nggak tisu perlu. ya? Tisu nanti nempel ya, nempel. Lu pas sering pakai tisu? Ada tisu dapur sebenarnya. Oh, Bu. ada tisu Ah, dapur. tisu Beda. dapur tuh yang nggak nempel Oh, iya. gitu. Beda dengan tisu wajah Ya ya. bisa juga, ya bisa. Oh, yang juga. dari Tapi- bambu ya, bambu. Nggak juga sih Pak. Ya, berhubung tentang tisu. Oh, bukan ya? beda nih. Oh, gitu ya. Jadi nggak usah pakai, Ditiriskan. didiamin aja. Ya, Ditiriskan kalau aja. tisu yang khusus dapur mungkin boleh ya, Mas Bes. Coba yang penting pada saat disimpan dalam kondisi yang tidak berair, Oh. karena itu akan mempengaruhi juicy nanti pas waktu towing, Diolah ya? apa mau Towing, ya. diolah. Jadi diberikan. Sebenarnya kalau misalnya kita pastikan nih di pasarnya memang higienis, ya penanganannya ini higienis, apa, langsung tidak pasar-pasar disarankan yang swalayan seperti dalam ya, pasar swalayan ya. modern gitu ya, Gitu ya. mungkin sekarang ya. Modern. Ya itu Kayak di langsung- Jepang. Di Ah, Jepang. di Jepang. Iya, saya pernah nonton tapi nggak ke Jepang. Enggak. itu disarankan memang kalau yakin itu, jadi langsung Oke. Masukin Simpan. dalam freezer ya Bu. freezer. Nyimpennya di mana? Ya nyimpennya sebaiknya di tempat yang food grade.
Oke. Kan ada tempat tempat apa namanya kotak-kotak gitu ya, yang food grade itu juga ada. Kemudian kalau misalnya nggak ada ya plastik tapi food grade, itu yang disimpan. Kemudian menyimpannya juga sesuai dengan kebutuhan. Gimana tuh? Kebutuhan. Jadi kalau misalnya nih Mbak Putri nih pengen masaknya setiap hari kan 1 kilo, jangan nyimpan di 5 2 kilo kilo dalam satu wadah Sultan. ya. 2 kilo. 1 kilo sehari. Simpan. Sebaiknya simpan sesuai dengan kebutuhan. Porsinya ya berarti ya Bu. Jadi nggak 2 kali mencairkan gitu kali ya. Kemudian kalau misalnya memang punya mau ayam belinya 10 kilo, jangan langsung 10 kilo disimpan. Sesuai dengan kalau misalnya, oh ya saya memang masaknya besok 10 kilo mau hajatan gitu. Tapi sarankan jangan langsung disimpan 10 kilo. Dipisahin 5 kilo, 5 kilo. Apa pengaruhnya? Karena ada harapannya dinginnya itu masuk ke dalam. Nanti kalau misalnya karena proses pendinginan itu kan bertahap. Kalau terlalu besar akhirnya meskipun malah membusuk terlalu lama begitu. Itu berarti juga harus dipotong kecil-kecil dulu ya Bu ya? Gitu ya? Potong kecil-kecil, iya bisa ya? Kecil-kecil, bisa juga dalam bentuk belum potongan juga tidak apa-apa. Intinya harus beku sampai ke serat-serat dagingnya ya? Iya betul, sampai dalam. Jadi tidak boleh menyimpan daging yang terlalu banyak, lebih dari, kalau aturan sih tidak boleh lebih dari 5 kilo disimpan dalam freezer itu karena panasnya tidak sampai ke dinginnya. Kok panasnya? Panasnya. Panas kita kalanya. Kayaknya manggang kita. Oke. Dinginnya harus merata ke seluruh daging ya Bu ya. Apalagi kita tadi bahas tentang itu tadi ya, cara penyimpan. Dan gini, ini kan dari freezer nih, ketika kita mau olah kembali itu baiknya didiamkan sampai dia mencair atau direndam dengan air. Nah, ini memang mewakili kayaknya tadi sudah saya sama istrinya. Sebenarnya. Iya. Baik, sobat tadi semua. Bagaimana kalau misalnya udah di freezer, udah sesuai dengan kebutuhan mau dimasak gitu. Maka yang terbaik adalah ketika misalnya malam nih mau masak besok paginya. Di bawah ke refrigerator, Bapak. Oh, yang bawahnya ya Pak? Iya, di bawahnya. Jadi dari freezer ditaruh di bawah Pak. Kalau di bawah kan Pak sudah bisa. Gitu. Oh, berarti intinya jangan direndam dengan air ya? Jadi biar kalau misalnya memang lupa pagi-pagi harus masak gitu ya, maka direndam boleh pakai air, tapi tidak boleh dibuka. Apanya nih? Bungkusannya. Oh, jadi nggak langsung daging itu langsung ke air gitu tidak ya, boleh. Ya? Iya. Jadi harus ada perantara. Ada perantara tadi yang gitu ya. bungkusan food grade tadi ya. Penting nih. Nah, yang terakhir barangkali Bu, yang ini yang sering saya lihat ya. Kan ada tuh biasa di tempat pemotongan hati sapinya tuh ada lintah ya. Lintah atau cacing-cacing lah, parasit. Cacing hati. Itu berdampak nggak sama daging-daging yang lain? Ya, jadi cacing hati itu memang dia tinggalnya di hati ya. Jadi kalau misalnya kita temukan cacing hati, maka ya tidak boleh dimakan. Kalau secara tubuh, daging dan sebagainya, itu kan dia pengaruhnya kan kalau cacing ini kan kronis. Kronis itu panjang tadi ya, pengaruhnya. Dia mempengaruhi pertumbuhan. Oh iya betul, kronis tapi panjang. Secara ini tidak tidak mempengaruhi langsung dengan kualitas dagingnya. Yang tidak boleh dikonsumsi adalah hatinya tersebut. Oh, berarti aman ya teman-teman ya. Iya. Ya. Kesimpulannya barangkali Mbak? Kita belum sampai. Belum sampai. Kaitannya antara stres tadi itu Mas. Sebentar. Oke, siap. Jadi tadi ada stres panjang, ada stres kronis dan stres akut. Bagaimana kaitannya dengan kualitas daging? Ya. Kita tadi bahas kualitas mutu daging secara keseluruhan kan. Siap. Tapi kita belum mengkaitkan kalau stresnya panjang sama itu stresnya dampaknya apa? Dampaknya gitu ke daging gimana? Dua-duanya tidak baik. Tapi pengaruhnya bagaimana gitu ya? Jadi kalau misalnya stresnya panjang, tadi dalam pemeliharaan stres gitu ya, pas waktu dipotong, maka dia kualitas dagingnya jadinya DFD. Apa tuh Bu, DFD? DFD itu kita tahunya CFD ya. Saya tahunya KFC. Oh, enak lagi. Yaitu dry. Jadi dia kering. Oh, dry. Kering, Ya. dark, gelap, dan
keras. Oh. Hard, bukan ya? Firm. Firm, oke. Ya, D, jadi, F, D. D, F, D. D, Ya. oke. Jadi apa namanya? Kering, Kering, gelap, dan gelap. keras. Itu jadinya. Jadi kualitasnya akan kurang menarik dan tidak kualitasnya juga menurun. Kering, Kemudian kalau misalnya kalau yang panjang, yang apa? Oh, saya kebalik, mohon maaf nih. Oh, nggak apa-apa, Bu. Bebas. Kita mah bebas. Kalau dokter mah mau kebalik timpal balik, kita mah bebas, Bu. Jadi kalau Aman. stresnya akut, ya. Oke. Kalau stresnya akut, maka yang terjadi adalah dia akan mudah apa namanya PSI, jadi pil, soh, dan eksudat. PSI. PSE ya, jadi apa namanya dagingnya jadi pucat, apa namanya pucat, cair gitu ya, eksudat Softly, air softly, gitu, softly. air ya. Anjay, softly. Terus, Jadi pucat, berair. oke. Itu PSI. kalau yang stresnya akut. Kalau stresnya panjang tadi yang DFD tadi. Ya, jadi gelap. Jadi kualitasnya milih Gelap. mana? Nggak ada pilihan. Iya. Jadi bagaimana kita supaya apa namanya daging kita berkualitas adalah menghindari hewan stres. Jadi nanti sobat tani semua dan peternak semua memperlakukan hewan sejahtera, baik, itu sesuai dengan alamiahnya, itu menjadi membantu kita dalam produksi kualitas daging, telur, susu yang berkualitas juga. Begitu sih ininya. Saya ingin menyampaikan itu. Iya, betul, Bu. Sangat bermanfaat sekali, Bu, penyampaiannya hari ini ya. Iya. Tentunya juga buat, karena kita Indonesia sekarang lagi gencarnya MBG ya, Bu. Iya, ya. betul. Betul. Nah, kebutuhan protein itu sangatlah penting buat kehidupan bangsa ke depannya. Anjay. Ya. Jadi, Kalau boleh satu tips penting untuk Nah. peternak di luar sana untuk menjaga Kualitas agar daging. hewan itu tidak stres. Satu aja gitu nah, tips pentingnya. Tips pentingnya adalah bagaimana kita memperlakukan kita nyaman, di situ juga harus membuat hewan nyaman. Nyamannya hewan harus tahu perilaku hewan masing-masing. Ayam seperti apa, sapi seperti apa, kambing domba dan seperti kambing apa. seperti Tapi apa. intinya ketika suhu, ya ketika kita duduk di situ kita nyaman, itu yang membuat nyaman hewan lain juga. Oke, Jadi terutama perlakukanlah hewan piharaan kita sama dengan bagaimana kita pengen diperlakukan gitu. Bagaimana makannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pemenuhan tempat tinggalnya, itu menjadi hal utama untuk mendapatkan produksi daging yang baik, susu yang baik, telur yang baik, itu sangat dibutuhkan. Sehingga pengetahuan tentang bagaimana mensejahterakan hewan piharaan kita harus terus meningkatkan gitu, sehingga karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas di akhirnya gitu. Oke, sekali. keren Sangat banget bermanfaat, ilmu kita hari ini ya. Ya. Pulang-pulang jadi mikir, pulang-pulang nanti pengen ke pasar, Sebe- jadi tahu sebenarnya cara ini milihnya ya. sebenarnya kurang nih waktunya. Iya benar Iya, sih. sangat banyak poin-poin yang penting. Ini saya cocok sama Putri nih ya. Gak usah jalpu nggak usah. Arahnya kalau lebih ke ini kriminal. Kalau ini lebih sejuk, adem gitu Iya, ya. yoi. Merasa tampan sendiri saya. Oke, terima kasih Bu. Mohon Terima kasih maaf banyak ya, Ibu sudah atas- menyempatkan Ah. waktu di Poci episode yang kedua ini. Oke, ya. Jadi sekian dulu untuk teman-teman. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Poci Ah. episode selanjutnya.